Halo, kembali lagi bersama saya Guru di channel saya, Roy Multimedia of Cars. Nah, di video kali ini saya akan mereview head unit Android MTech Astro RAM 6. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Yuk tonton terus videonya. Bounce. Oke, di video kali ini saya akan mereview head unit Android MTech Astro RAM 6. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada tulisannya Astro, di sini RAM 6 dan ROM-nya atau internalnya itu 128 GB. Dan ini sudah built-in 360 kamera ya. Dan maksudnya ini sudah support dan ini sudah bisa membaca kartu e-tol ya. Nice. Oke, dan di sini sudah Android 13, sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto wireless ya. Oke, terus untuk tampilannya samping seperti ini ya. Di sini ada spesifikasinya. Di sini prosesornya octa-core, terus ya sama seperti tadi, OS-nya ini Android 13, terus internalnya ini RAM-nya ini 6 GB, internalnya 128 GB, terus displaynya ini masih in-cell display, terus touchscreen-nya capacitive touchscreen, FM radio, connectivity ini seperti ini, WiFi, USB, Bluetooth. Dan untuk audio sama videonya ini AV-in, RCA audio output, HDMI video output, dan ini pakai dongle ya. Dan support ya, support rear kamera atau AVM 360 yang sudah AHD 1080 dan juga plus bisa remote steer. Oke. Terus untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Sudah SNI dan didistribusikan oleh PT Kramat Motor. Oke, untuk tampilan sebelah sini seperti ini. Built-in WiFi, Bluetooth, USB drive, octa-core, 32 band. Ada coaxial dan optical output, radio FM dan bisa split screen. Kita akan lihat kelengkapannya. Oke, untuk kelengkapannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada soket setrum ya, soket setrum universal. Terus di sini ada antena 4G ya. Teman-teman bisa lihat antena 4G, 4G. Terus di sini ada RCA, soket RCA. Di sini ada center, terus di sini ada rear line apa nih, out ya, untuk RCA audio yang belakang ya, yang untuk out. Oke, terus di sini ada RCA kamera, terus di sini ada RCA audio video ya. Saya akan perlihatkan di sini ada line out front ya, line out front. Terus di sini sama R sama L. Terus di sini ada line out subwoofer. Terus ini ada mic. Terus ini aux in ya untuk audio nih. Terus sama ini aux video, CVBS 2, sepertinya ini in ya. Oke, CVBS in untuk inputan. Dan di sini ada soket untuk fan ya, untuk kipas. Terus sini ada antena GPS. Sini ada soket kabel USB pin 6 dan juga pin 4.
ada bracket besi, dan ada ini panduan sama kartu garansi. Oke, kita akan lihat head unitnya. Di sini ada ini logo icon NFC ya. Jadi tinggal tap aja kartunya, di sini langsung kebaca. Terus di sini ada lubang reset dan juga lubang mic. Semua polos ya seperti ini. Terus untuk belakangnya, oke, seperti ini ya. Di sini ada fan-nya yang tadi, di sini ada soketnya, tinggal dipasang, dan di sini ada ini optical ya. Terus ini ada koaksial juga, ini output ya, optical output. Terus ini tadi antena 4G-nya, terus ini ada antena GPS seperti ini. Terus ini untuk antena radio seperti ini. Oke, jadi ada kipas fan-nya, jadi lebih adem ya, tidak cepat panas. Oke, kita akan langsung nyalakan. Oke, untuk tampilan utamanya atau home-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan langsung aja melihat spesifikasinya. Oke, kita akan langsung masuk ke device info. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Di sini untuk RAM-nya, teman-teman bisa lihat untuk RAM-nya 5 GB 5,8 ya. Jadi 6 GB benar. Dan untuk internalnya di sini ada total 105. Jadi benar 128. Oke. Ya, kita akan mulai dari RAM-nya dulu. RAM 6 dan juga ROM-nya 128 GB. Untuk RAM giga itu ibarat ukuran meja kerja yang luas. Semakin luas mejanya, semakin banyak tugas yang bisa teman-teman buka sekaligus di atas meja tanpa berantakan. Jadi di head unit ini teman-teman bisa buka navigasi maps sambil dengerin musik di latar belakang dengan sangat lancar tanpa terasa nge-lag. Sedangkan room-nya 128 itu adalah ukuran lemari penyimpanan. Kapasitas 128 ini di sebuah mobil itu sudah sangat lega banget. Teman-teman bisa bebas download ratusan lagu, offline maps, bahkan nyimpen file film atau video serial anak-anak buat nemenin perjalanan jauh tanpa takut memori cepat penuh. Nah, sekarang kita akan lihat core-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sini sudah 8 core ya. Oke. Nah, unit ini didukung oleh 8 core atau octa-core. Artinya, dapur pacunya punya 8 inti kerja yang saling berbagi tugas. Efeknya, konsumsi daya jadi lebih efisien. Dan head unit nggak gampang panas meskipun dinyalakan berjam-jam selama perjalanan. Wow. Nah, teman-teman sekarang lihat untuk displaynya. Oke, nih teman-teman bisa lihat. Nah, semua performa itu ditampilkan melalui layar atau display yang beresolusi 720 kali 1280 yang masih in-cell display. Di dunia head unit, resolusi segini sudah sangat tajam. Gambar yang dihasilkan padat, teks navigasi kelihatan jelas, dan sudut pandangnya luas. Jadi, penumpang yang duduk di kiri atau di baris kedua tetap bisa melihat tampilan layar dengan jelas tanpa memutih atau buram. Nah, sekarang
saya akan perlihatkan untuk prosesornya. Prosesornya ini menggunakan MediaTek MT6765, dan juga untuk GPU-nya, GPU render ini dia pakai PowerVR Rogue GE8320. Oke. Yang artinya untuk prosesornya ini adalah koki utamanya. Dia yang bertugas mikir, menerima perintah, dan memproses data. Pas teman-teman sentuh layar untuk klik aplikasi, nyari rute jalan, atau masuk ke pengaturan suara, si prosesor MediaTek inilah yang berpikir cepat di balik layar, supaya perintah teman-teman langsung tersekusi tanpa delay. Sementara untuk GPU-nya, GPU PowerVR Rogue GE8320 ini adalah koki khusus visual atau estetika tampilan. Tugas spesifiknya cuma satu, mengurus semua hal yang berbentuk gambar, video, dan animasi di layar. Pas teman-teman lagi nonton video beresolusi tinggi di YouTube atau melihat animasi peta navigasi 3 dimensi yang bergerak memutar, GPU inilah yang bekerja keras memastikan pergerakan gambarnya sangat mulus atau smooth tanpa patah-patah. Yeay! Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk sistemnya. Di sini sudah Android 13. Nah, semua komponen hardware tadi dibungkus rapi oleh sistem operasi Android 13. Ini adalah salah satu versi Android yang cukup baru untuk sebuah head unit mobil. Jadi, kalau teman-teman mau download aplikasi-aplikasi terbaru dari Play Store untuk beberapa tahun ke depan, sistem Android 13 ini dijamin masih sangat mendukung. Kesimpulannya, MTech Astro ini menyajikan spesifikasi yang berurutan dengan sangat solid, mulai dari kapasitas memori yang besar, layarnya yang tajam, duet prosesor dan GPU yang bikin performa responsif, sampai sistem Android 13 yang kekinian. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade hiburan di dalam mobil tanpa mau pusing dengan urusan lemot atau gambar patah-patah, head unit ini bisa jadi pilihan yang sangat aman dan pas buat harian. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika suka video ini bisa like dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya setiap hari Senin dan Kamis di jam 5 sore. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah! Bounce.